A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah kita bermunajat, memohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seraya terus dengan ikhtiar yang kuat, mudah-mudahan sisa umur yang kita miliki ini insyaallah menjadi amal soleh yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu prinsip di dalam Islam yang memang diajarkan itu adalah ketika sesama manusia itu lita'arufu. Secara konseptual lita'arufu itu unsurnya adalah damai. Kita sering menyebutnya dengan suluh, bahwa Rasulullah itu juga kalau kita membincang tentang bagaimana tabiat beliau memperlakukan saudara-saudaranya, bahkan alat ukur kedamaian itu bukan hanya faktor keimanan tapi juga faktor kebersamaan. Makanya di dalam beberapa istilah kita sering diperkenalkan dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Oleh karenanya kerukunan antar umat beragama pada negeri yang damai atau Darussalam itu menjadi sebuah kemestian. Identitas itu muncul manakala kita mampu memahami bahwa salah satu grade tertinggi orang-orang beriman itu mampu menciptakan kedamaian dimanapun dia berada. Di dalam Al-Quran misalnya Allah menyebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tetap sebagai orang-orang yang beriman harus menjadi cerminan terhadap keberimanannya, bukan hanya secara vertikal hubungan ta'abbudiyah kita kepada Allah, tapi juga secara horizontal, secara sosiologik, kalau bahasa agamanya bil muamalah. Interaksi kita dalam hubungan sosial harus mampu memberi cerminan bahwa Islam itu damai. Islam itu tidak kasar, tapi juga kedamaian dan kehebatan Islam dalam menjaga keimanannya, perilakunya juga tidak disalahartikan. Makanya kalau kita membincang tasamuh atau toleransi, di mana letak batasannya? Letak batasannya yang paling dasar adalah ketika toleransi itu tidak mengurangi hak dasar agama. Jadi kalau ada orang Islam lalu karena dia ingin mengunjungi saudaranya yang bukan muslim, lalu dia mengurangi hak dasar keimanannya, berarti toleransinya ada yang perlu dibenahi. Kalau ada ingin merayakan acara-acara yang bukan Islam, lalu dia meninggalkan perintah keislaman, berarti ada toleransi yang perlu dibenahi. Karena toleransi itu dasar katanya adalah saling menghargai. Apa yang dihargai? Perbedaan. Maka orang harus mampu melihat perbedaan kita sebagai cerminan lita'arufu tadi itu, saling mengenal dan memahami, dan kita pun dengan sukarela mampu melihat perbedaan orang lain dengan cara yang lebih baik. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menjadi penting sebenarnya. Kerukunan antar umat beragama, membincang tentang ketaatan kita terhadap menjaga negeri ini menjadi sebuah kemestian. Kehebatan Indonesia ini identitas dasarnya adalah mampu dengan ragam yang banyak, tapi Indonesia tetap berdiri utuh sebagai negara kesatuan.
prinsip keimanan tidak pernah ada yang disalahgunakan. Pancasila secara dasar sebenarnya di dalamnya sudah memuat dasar-dasar keimanan itu sendiri. Membincang tentang kemanusiaan, membincang tentang persatuan, membincang tentang asas musyawarah sampai pada keadilan sosial, semuanya secara prinsip dipesankan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya tidak ada alasan untuk melakukan satu kejahatan yang kejahatan itu justru menghancurkan negara ini. Ketika kita menyebut misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ketika kita menyebut ketaatan kita kepada Allah sebagai kepatuhan yang absolut, ya, orang-orang beriman ketika dia sengaja ingkar kepada Allah, fasiklah dia, musyriklah dia, murtadlah dia. Ketika kita membincang tentang atiur rasul, maka semua yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala harus diikuti, benar. Tanpa melihat waktu dan keadaan, benar, karena itu juga kepatuhan yang absolut. Tapi ketika kita membincang bahwa di negeri ini terjaga keamanan orang-orang yang beriman, terjaga keamanan orang-orang yang beramal soleh, terjaga keamanan orang-orang yang bertauhid kepada Allah, maka penting kita menjaga keamanan negeri ini. Oleh karenanya, ini prinsip dasar. Ukhuwah insaniyah itu bisa diliputi bagaimana ketika manusia mampu mencintai sesama manusia dalam konsep sosial. Untuk menolong orang, kita tidak perlu bertanya dulu agama apa dia. Karena konsep menolong dalam prinsip sosial, apapun yang bisa kita tolong, apapun yang kita bisa bantu, bantulah. Untuk memudahkan urusan orang lain, tidak perlu kita mengetahui agama apakah dia. Tapi kalau membincang tentang untuk menyelaraskan keimanan kepada Tuhan masing-masing, maka prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Nah, oleh karenanya inilah batas yang paling dasar. Bagaimana Islam itu memandang orang-orang yang tidak seagama kepada dirinya? Maka jawabannya ketika Islam mampu merangkul sesuatu yang berbeda itu menjadi bersama berjalan meskipun berbeda baju. Tapi tidak perlu membincang tauhid, tidak perlu membincang teologik, karena ketika kita membincang asas ketuhanan tidak akan pernah bertemu satu agama dengan agama yang lain. Maka menjaga persaudaraan itu adalah manakala kita mengecilkan potensi perbedaan. Alhamdulillah kita tidak dijebak dengan warna kulit. Kalau mungkin di Amerika kita bisa lihat bahkan ada supermarket yang khusus pada kulit tertentu, hitam atau putih. Alhamdulillah di Indonesia sama saja. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, tetap merasa bahwa sama. Tapi memang potensi-potensi ini harus kita jaga. Jangan sampai cara kita menonjolkan perbedaan itu justru mengecilkan kerukunan kita. Kerukunan asasnya sangat tauhidi. Rasulullah itu tidak pernah membedakan mana perilaku kepada orang-orang muslim dengan tidak muslim dalam aspek sosial, tidak ada. Bahkan dalam beberapa riwayat kita menemukan bagaimana Rasulullah itu menyulangi orang buta yang selalu saja menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia bukan dari golongan muslim. Identitas inilah yang menjadi alat ukur dasar sebenarnya kita sedang diajarkan tentang bagaimana menjaga kerukunan terhadap kita. Ada juga yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Walaupun ada yang menyebut hadisnya tidak begitu kuat dan lemah, hubbul watan minal iman misalnya. Menjadi prinsip dasar. Selama negara ini menjaga keamanan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tidak ada dasarnya kita mencurangi negara ini. Tidak ada dasarnya. Prinsip keberimanan itu kan sami'na wa ata'na. Walaupun kalau kita bicara secara kalkulatif, ketika membincang kepatuhan terhadap ulil amri, maka selama dia tidak mengingkari jalan Allah, tidak mengurangi hak-hak kemanusiaan, kita wajib patuh terhadap pemerintah. Kita wajib mendukung kebaikan-kebaikan itu, benar. Tapi ada prinsip yang perlu kita fahami, mengukur tentang maslahah dan mafsadah. Kadang-kadang ketika kita ingin menceritakan kebenaran, kita menciderai
hati orang-orang lain. Padahal sebaik-baik kebenaran yang diceritakan adalah kebenaran itu berterima kepada siapapun yang mendengarkannya. Kadang-kadang kita menceritakan untuk menyuruh orang sholat, tapi dengan cara mencaci, memarahi, mengejek. Satu kebenaran yang kita ajarkan, tapi 5 upat puji, upatan yang kita tunjukkan, membuat orang akhirnya tidak suka dengan keberadaan kita. Islam tidak ada di jalan itu. Islam tidak pernah memaksa ajaran agamanya, tapi Islam justru menunjukkan dengan perbuatan bagaimana mengamalkan agama itu dengan baik secara prinsip, istiqomah, sehingga keteladananlah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah itu yang muncul adalah keteladanannya. Maka kalau kita ingin buat spesifikasi, hadis Rasul itu lebih banyak hadis fi'liyah daripada hadis qauliyah. Artinya Rasul itu tidak lebih banyak menceritakan sesuatu kebenaran, tapi Rasulullah itu lebih banyak melakukan kebenaran itu sendiri. Maka prinsip dasarnya adalah lakukan kebenaran itu. Orang-orang beriman dengan baik dan taat pasti akan berterima dimanapun. Orang-orang beriman dengan ikhlas kepada Allah dan istiqomah pasti akan disegani dan disayangi oleh siapapun. Maka prinsip ini akan menjadi kecondongan kepada diri kita. Yang terakhir dari ceramah ini ada prinsip yang diajarkan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau sayang menyayangi itu menjadi prinsip dasar semua orang yang hidup, maka jangankan kasih sayang yang di bumi, kasih sayang yang dari langit pun akan Allah turunkan. Maka prinsipnya ini menjadi sangat kuat. Kata kunci toleransi, kata kunci kerukunan umat beragama, pertama menjaga toleransi, yang kedua menjaga silaturahmi, yang ketiga menjaga ukhuwah. Dan ukhuwah itu tidak hanya berhenti pada ukhuwah imaniyah atau keimanan, tapi ukhuwah itu juga punya dasar terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai nusa, bangsa dan negara ini. Semoga ceramah yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita. Secara ikhtiari kita terus mewujudkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Makna besar Islam yang rahmatan lil alamin adalah ketika Islam itu bukan hanya masuk sebagai kebenaran bagi orang-orang Islam, tapi dia juga menjadi inspirasi kebaikan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Semoga ini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.